Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gemilang Health Talk Rumah Sakit N21 Gemilang bersama saya Salma Atatina sebagai host episode kali ini. Oke, Sobat N21, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan dan pencegahan penyakit. Sesuatu yang sangat penting terutama bagi perempuan yaitu sadari atau periksa payudara sendiri. Sobat N21 pernah nggak sih dengar kata sadari atau mungkin belum pernah melakukannya? Tenang, episode kali ini kita akan membahas semuanya tentang sadari dan kita juga sudah mendatangkan narasumber yang sangat spesial yaitu Ibu Sri Wahyuningsih. Beliau merupakan perawat poli bedah di Rumah Sakit N21 Gemilang. Kita sambut sama-sama Ibu Sri Wahyuningsih. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Mbak Salma. Ya, Bu boleh disapa Sobat N21? Oke, halo, assalamualaikum Sobat N21. Gimana kabarnya? Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Salma sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu, ini pertama kali ya Bu datang ke podcast. Iya, pertama kali. Gimana Bu berasa? Rasanya sih deg-degan sampai nggak bisa tidur ya nanti malam. Penuh. Oke, baik Bu. Hari ini kita akan membahas tentang sadari ya, Bu. Kita juga sudah merangkum beberapa pertanyaannya. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ya. Bu, apa sih yang dimaksud sadari dan apa sih manfaat sadari itu? Oke, sadari itu sendiri adalah sebuah singkatan ya. Periksa payudara sendiri ya. Itu dilakukan oleh wanita yang berusia 20 tahun ke atas atau wanita usia subur yang sudah menstruasi tentunya ya. Iya. Itu dilakukan untuk memeriksa payudara kita sendiri secara mandiri tentunya ya. Itu dan juga bisa dilakukan oleh para wanita yang sudah menopause, seperti itu. Kalau sadari itu berarti Ya, di rumah ya, Bu? iya. Rumah sakit itu bisa nggak sih, Bu? Ya sebenarnya karena kita itu namanya sadari, kita periksa sendiri ya, itu mendeteksi sejak dini bisa kita lakukan sendiri di rumah, gitu, tanpa ada bantuan alat. Kalau di rumah sakit kan mungkin dengan alat ya. Kalau di rumah kan kita dengan sadari itu, periksa payudara sendiri, seperti itu. Biasanya siapa sih yang melakukan Ya. sadari? Apakah hanya perempuan atau hanya wanita di usia tertentu? Oke, sadari itu sendiri ya dapat dilakukan oleh wanita yang sudah berusia 20 tahun ke atas dan wanita subur Ya. dan juga dapat dilakukan oleh wanita yang sudah menopause. Nah, gitu Mbak Salma. Ya. Biasanya kapan sih Bu waktu terbaik kita melakukan sadari dan ada nggak sih langkah-langkah yang benar untuk melakukan sadari? Oke, eh sadari itu sendiri, paling tepat itu dilakukan itu hari kelima sampai hari ke-10 setelah kita menstruasi, gitu. Jadi, misalnya nih Mbak Salma, menstruasinya tanggal 5 gitu. Nah, jadi setelah menstruasinya misalnya selesainya sampai biasanya 7 hari ya, ya itu, tanggal 12, gitu dari mulai tanggal 12 itu sampai tanggal 22 itu bisa kita lakukan sadari, seperti itu. Berarti seterusnya di tanggal yang sama juga. Iya, misalnya kita, dilakukan hari kelima setelah menstruasi gitu, itu kita lakukan ya hari kelima untuk bulan-bulan berikutnya, seperti itu Mbak Salma. Gitu. Bu, ada nggak sih cara agar kita terhindar dari kanker payudara? Oke, tentunya kita harus hidup sehat ya Mbak Iya. Salma ya. Kita harus banyak makanan yang sehat, banyak makanan yang bergizi, kita menghindari, apa namanya, makanan-makanan instan, makanan cepat saji, ini terutama Mbak Salma ini pasti suka makanan cepat saji. Berarti pola hidup sehat itu sangat membaik. Iya, sangat mempengaruhi sekali, heeh. Oh iya, untuk tadi langkah-langkahnya aku lupa ya, belum ya? Oke, heeh. Untuk langkah-langkahnya dari sadari itu sendiri, itu, bisa kita praktekkan pakai tangan ya, Mbak, ya boleh diumpamakan ini, maaf ini bukan porno ya, karena ini sebuah ilmu ya tentunya pemirsa ya. Ini bisa kita lakukan, misalnya ini kita ibaratkan sebuah payudara ya, itu, dengan 3 jari ya. Misalnya yang kita mau periksa itu payudara yang sebelah kiri. Payudara sebelah kiri, kita lakukan dengan 3 jari, sebelah kanan, tangan kanan kita ya, kita lakukan, misalnya ini puting ya Mbak Salma ya, kita ibaratkan ini puting, maaf ya pemirsa, kita ibaratkan kita bisa melakukannya dengan, jari ini 3 kita lakukan, memutar dari, luar
itu sampai ke dalam puting. Iya, gitu. Dengan cara menekan Iya, dengan cara menekan. Jadi kita dengan melingkar ya searah jarum jam tentunya. Dan yang kedua, kita bisa lakukan dari luar payudara itu dari atas ke dalam puting tentunya ya. Terus kemudian memutar seperti ini, kemudian memutar seperti ini sampai pusing. payudara penuh. Dan itu dilakukan juga sampai ke ketiak juga, Mbak Salma. Sampai ke ketiak juga kita raba apakah ada, benjolan seperti itu. Dan tentunya itu dilakukan 2 payudara ya, jangan ada ya, seperti itu. Dilakukan bergantian kalau misalnya payudara kiri yang kita periksa berarti kita memeriksanya pakai payudara kanan, kalau payudara kita yang, dilakukan yang sebelah kanan, berarti kita memeriksanya payudara sebelah kiri. Dan Iya. tentunya itu, ya kita buka jangan seperti Betul, Bu, saat melakukan sadari ada nggak sih, tanda-tanda yang perlu diwaspadai? oke, sadari sendiri bisa kita lakukan ya ada 3 sih sebenarnya. Di saat kita mandi kan kita saat tidak berpakai pakaian ini ya, atau bisa dilakukan di depan cermin. Ya, saat kita bercermin itu juga bisa dilakukan. Terus kemudian bisa kita lakukan dengan berbaring. Ya, seperti itu. Terus kemudian setelah kita melakukan sadari itu, apabila kita dapatkan adanya benjolan di salah satu payudara atau kedua payudara, atau kita dapatkan tekstur dari kulit, payudara itu sendiri berbeda, seperti berkerut atau seperti kulit jeruk ya, atau bisa, kesimetrisan payudara, kanan dan kiri itu tidak simetris, biasanya tidak sama besar, Iya. besar sebelah, seperti itu, oh bisa kita setelah mendapatkan, tanda-tanda tersebut, kita langsung memeriksakan ke vaskes terdekat. Dan tentunya di rumah sakit kita ya Mbak Salma, itu ada polispesialis bedah. Pemirsa bisa memeriksakan ke polispesialis bedah yang ada di rumah sakit kita, seperti itu. Baik, Bu, ada nggak sih, Bu, cara kita mengajak keluarga atau teman untuk melakukan sadari itu? Iya, ya tentunya kita lihat yang podcast kita ya benar sekali, Bu. Ada sih sebenarnya kita banyak kita bisa lihat artikel-artikel di media sosial tentang bagaimana, sadari, manfaat sadari, cara sadari, seperti itu. Ini yang terakhir ya, Bu, ada nggak sih, Bu, pesan bagi Sobat N21 atau bagi perempuan yang menonton tentang saya gitu? Heeh. Oke, untuk teman-teman Sobat N21 yang menonton podcast kita tentunya ya, itu bagi perempuan yang berusia 20 tahun ke atas, eee marilah kita deteksi dini adanya kanker payudara dengan sadari, periksa payudara sendiri. Setiap bulan rutin ya tentunya ya, gitu Mbak Salma. Baik, itu saja pesan dari Bu Wahyu ya, N21. Terima kasih, Bu, atas sama-sama, Mbak Salma. Semoga ilmunya berkah ya, Bu, ya. Ya baik, amin amin, terima kasih ya Bu. Semoga Ibu Wahyu sehat selalu ya, Bu. Terima kasih. Oh Mbak Salma juga sehat ya? Amin, Bu. Itu saja podcast kali ini. Tapi sebelum menutup saya punya pantun nih, Bu. Oh pantun ya, oke oke, pantunnya apa Mbak Salma? Makan malam mari ke sini. Oke, bersahabat jomblo ke sana kemari. Itu tadi podcast hari ini. Jangan lupa follow sosmed kami. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Saya Salma Atabina. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.